Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan rantai Markov pada pengunjung perpustakaan Mika 1 dan teori antrian pada perpustakaan Mika 2. Kelompok kami beranggotakan 1. Turman Purba, NIM 1211600033 dan Ruben Gerardo Hazugian, NIM 1211600068. Efektivitas dan efisiensi operasional Institut Teknologi Sumatera di GK 1 maupun GK 2 sangat penting. Teori ini digunakan untuk menganalisis proses antrian agar bisa mengoptimalkan layanan dan meminimalisir waktu tunggu pelanggan. Dalam konteks perpustakaan GK 1 dan GK 2, teori antrian dapat diterapkan untuk memahami dan mengelola antrian di berbagai titik layanan, seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dan penggunaan fasilitas komputer. Dalam perpustakaan GK 1, rantai Markov bisa digunakan untuk memodelkan berbagai proses dinamis, seperti perilaku pengunjung, guna membantu mengoptimalkan ruang dan menjadwalkan layanan. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah untuk memecahkan masalah manajemen antrian dan manajemen pengunjung pada pengelolaan fasilitas kampus. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan dua buah metode, yaitu teori antrian dan rantai Markov. Teori antrian adalah cabang matematika yang mempelajari antrian atau garis tunggu. Konsep ini sering ditemukan di dalam situasi di mana sumber daya terbatas harus diakses oleh pengguna atau entitas yang datang secara acak. Contoh klasik termasuk sistem pelayanan pelanggan di bank, pusat panggilan, sistem komputer, dan lalu lintas. Tujuan utama dari teori antrian adalah untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja sistem antrian tersebut, seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan utilitas sumber daya. Sedangkan rantai Markov adalah model matematika yang menggambarkan sistem yang mengalami transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dengan probabilitas tertentu. Ciri khas dari rantai Markov ialah sifat memori lupa atau memoryless, yang berarti probabilitas transisi keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada urutan kejadian sebelumnya. Konsep dasar dari penelitian ini, yang pertama ada matriks peluang transisi, dan yang kedua ada diagram Markov. Berikut ini merupakan data pengunjung yang masuk ke GK 2 periode waktu 22 Januari 2024 dari pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Dari data tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori laki-laki dan perempuan. Pembahasan rantai Markov. Yang pertama, menentukan matriks peluang transisi. Dari data yang sudah diperoleh dari pengunjung perpustakaan GK 1 akan dibuat sebuah matriks transisi untuk jumlah langkah sebagai berikut, di mana kategori laki-laki disumsikan menjadi state 0, kategori perempuan disumsikan menjadi state 1. Peluang dari 0 ke 0 ialah 6, dari 0 ke 1, 11, dan totalnya itu ada 17. Peluang dari 1 ke 0 ada 10, 1 ke 1 ada 5, dan totalnya itu ada 15. Sehingga didapatkan matriks peluang transisi seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya ada diagram Markov. Diagram Markov diperoleh dari peluang transisi, yaitu 0 ke 0 memiliki peluang 0,3529, 0 ke 1 memiliki peluang 0,6471, 1 ke 0 memiliki peluang 0,8, dan 1 ke 1 memiliki peluang 0,3. Klasifikasi state. Yang pertama, state terakses 0 ke 1, 1 ke 0. Yang kedua, state berkomunikasi 00, 01. Yang ketiga, state penyerap. Pada klasifikasi state kali ini tidak ada state penyerap. Yang selanjutnya, kelas. Terdapat satu kelas pada matriks peluang transisi, yaitu 01. Selanjutnya, irreducible. RMD irreducible karena semua state saling berkomunikasi dan hanya memiliki satu state. Yang selanjutnya, recurrent dan transient. Kedua state yaitu 0 dan 1 merupakan recurrent. Yang selanjutnya, jangka panjang. Untuk memperoleh jangka panjang dari pengunjung perpustakaan GK 1 dengan menggunakan persamaan V sama dengan V dikali P, di mana V itu ialah V0 dan V1, sedangkan P tersebut merupakan matriks peluang transisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sehingga diperoleh V0 sama dengan 6/17 V0 plus 10/15 V1. V1 sama dengan 11/17 V0 plus 5/15 V1.
V0 plus V1 sama dengan 1. Dengan mengoperasikan persamaan ketiga dan kedua, diperoleh nilai V0 sama dengan 0,5. Dan dengan mensubstitusikan nilai V0 ke persamaan 3, maka diperoleh V1 sama dengan 0,4926. Waktu okupansi. Karena kita memiliki dua state, maka untuk menentukan waktu okupansi, kita bisa menggunakan rumus sigma n sama dengan 1 sampai dengan 2 P pangkat 2 sama dengan P pangkat 1 dan 10 pangkat 2, di mana P ini sendiri merupakan matriks peluang transisi yang sudah kita tentukan sebelumnya, sehingga akan diperoleh hasil akhir seperti pada layar. Selanjutnya teori antrian. Antrian peminjaman buku perpustakaan GK1. Teori antrian pada peminjaman buku GK1 ITERA tepatnya tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 WIB adalah termasuk pada disiplin antrian FIFO, first in first out, karena peminjam yang telah tiba pertama akan dilayani pertama. Pembahasan 1. Probabilitas tidak adanya pembeli dalam sistem. Rho sama dengan 1 kurang lambda per mu. Mu sama dengan 1 kurang 0,28 per 6,8966 sama dengan 0,9594. 2. Rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem merupakan jumlah pengunjung dalam sistem yang menunggu untuk dilayani. LS sama dengan lambda per mu kurang lambda. LS sama dengan 0,28 per 6,8966 kurang 0,28 sama dengan 0,04232. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebesar 0,04232. Hasil ini menunjukkan sistem mampu menampung peminjam sehingga tidak terjadi penumpukan. 3. Rata-rata waktu peminjam yang menunggu dalam sistem merupakan waktu yang dihabiskan saat peminjam memasukkan antrian hingga selesai dilayani. WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. WS sama dengan 1 per 6,8966 kurang 0,28 sama dengan 0,15114. 4. Jumlah pembeli yang menunggu dalam antrian. LS sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu kurang lambda. LS sama dengan 0,28 kuadrat per 6,8966 kali 6,8966 kurang 0,28 sama dengan 0,04232. 5. Rata-rata waktu peminjam yang menunggu dalam antrian merupakan waktu peminjam menunggu dalam antrian tetapi tidak termasuk waktu saat proses sedang dilayani. WQ sama dengan lambda per mu dikali mu kurang lambda. WQ sama dengan 0,28 per 6,8966 kali 6,8966 kurang 0,28 sama dengan 0,2686. Antrian peminjam buku perpustakaan GK2. Teori antrian pada peminjaman buku perpustakaan GK2 ITERA tepatnya tanggal 22 Mei 2024 pukul 15 sampai 16 WIB adalah termasuk pada disiplin antrian FIFO, first in first out, karena penumpang yang lebih tiba pertama akan dilayani pertama. Pembahasan 1. Probabilitas tidak adanya pembeli dalam sistem. Rho sama dengan 1 kurang lambda per mu. Rho sama dengan 1 kurang 0,24 per 6,0606 sama dengan 0,9604. 2. Rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem merupakan jumlah pengunjung dalam sistem yang menunggu untuk dilayani. LS sama dengan lambda per mu kurang lambda. LS sama dengan 0,24 per 6,0606 kurang 0,24 sama dengan 0,04123. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebesar 0,04123. Hasil ini menunjukkan sistem mampu menampung peminjam sehingga tidak terjadi penumpukan. 3. Rata-rata waktu peminjam yang menunggu dalam sistem merupakan waktu yang dihabiskan saat peminjam memasukkan antrian hingga selesai dilayani. WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. WS sama dengan 1 per 6,0606 kurang 0,24 sama dengan 0,1718. 4. Jumlah pembeli yang menunggu dalam antrian. LS sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda. LS sama dengan 0,24 kuadrat per 6,0606 kali 6,0606 kurang 0,24 sama dengan 0,04123. 5. Rata-rata waktu peminjam yang menunggu dalam antrian merupakan waktu peminjam menunggu dalam antrian tetapi tidak termasuk waktu saat proses sedang dilayani. WQ sama dengan lambda per mu dikali mu kurang lambda. WQ sama dengan 0,24 per 6,0606 dikali 6,0606 kurang 0,24 sama dengan 0,2304. Keterangan L sama dengan rata-rata jumlah peminjaman buku. LQ sama dengan rata-rata jumlah antrian. W sama dengan rata-rata waktu dalam sistem. WQ sama dengan rata-rata waktu dalam antrian. Kesimpulan, berdasarkan analisis rantai Markov dan teori antrian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Memahami pola transisi antara waktu dengan banyak sedikit pengunjung membuat prediksi berdasarkan data historis yang ada. 2.
mengidentifikasi kemungkinan perilaku masa depan yang membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya perpustakaan. 3. Mengoptimalkan jadwal operasi perpustakaan untuk mengurangi waktu tunggu dan panjang antrian secara signifikan. 4. Mempertimbangkan strategi pengelolaan waktu untuk mendistribusikan penggunaan perpustakaan secara merata. Dengan demikian, model rantai Markov menyediakan kerangka kerja yang kuat dan sederhana untuk menganalisis dan memprediksi dinamika pengunjung perpustakaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengunjung. Sedangkan teori antrian dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan perpustakaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengunjung GK2. Berikut adalah dokumentasi penerapan teori antrian untuk peminjaman buku perpustakaan GK1 dan GK2, serta penerapan rantai Markov untuk pengunjung perpustakaan GK1. Sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh teman-teman semuanya dan dapat berguna buat kita semuanya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.